Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini mari kita merenungkan firman Tuhan dalam menyambut tahun 2022. Karena kita yakin bahwa hanya kasih, pertolongan dan berkat Tuhan yang akan selalu mengikuti, bahkan menyertai kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas saat ini dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, Roh Kudus kiranya membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh bersandar sepenuhnya akan berkat, pengasihan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan baru setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam ayat 23 ayat 10 yang berbunyi, "Karena tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Perkataan yang firman Tuhan yang perlu kita garisi adalah seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Akan berarti sudah pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ayub dikenal sebagai seorang yang STMJ. Tetapi STMJ yang dimaksudkan di sini adalah beda atau lain dengan STMJ susu, telur, madu dan jahenya Mbah Marijan yang roso-roso. Tetapi yang dimaksudkan STMJ di sini adalah Ayub 23 ayat 1. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita belajar dan merenungkan firman Tuhan melalui ketaatan Ayub sebagai orang yang saleh, takut akan Allah, menghormati Tuhan, jujur, sehingga firman ini kita dasari dengan tema taat. Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa keselamatan tidak dialami dan dimiliki dengan mudah. Harus lewat sebuah perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah sebuah proses berat, yaitu proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Itu berarti manusia harus menjadi sempurna seperti Bapa. Manusia menjadi segambar, serupa dengan Allah, sesuai dengan rancangan Allah semula ketika menciptakan manusia pertama. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita bersyukur bahwa proses itu bisa kembali berlangsung karena Yesus memberi anugerah. Namun Yesus pun memperjuangkan hal itu bukan otomatis. Dalam Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yesus adalah firman Allah sehingga ia memancarkan kemuliaan Allah. Alkitab jelas menulis, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan oleh Allah Bapa
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Hal ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa untuk menjadi taat tidak mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan yang mendapat kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah, harus belajar. Artinya berjuang seperti Dia telah berjuang untuk memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dicapai Yesus, yaitu mengenakan firman. Itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai pokok keselamatan. Kata sulung, terpilih dan terpanggil dalam Roma 8:28 itu jelas menunjukkan bahwa pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus juga pergumulan sebagai orang percaya. Dengan kata lain, orang percaya harus mengalami pergumulan yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, harus ditegaskan bahwa Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jika tidak demikian, Yesus tidak bisa dikatakan yang sulung. Dikatakan sulung dalam tanda kutip, karena dia mengalami pergumulan sama seperti pergumulan yang dialami oleh orang percaya. Dengan keadaan ini, Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga ia menjadi imam besar dan dapat menolong orang yang ada dalam pergumulan. Kalau konsep ini salah dimengerti, maka kekristenan kita jadi berantakan. Sebab tidak ada yang bisa diteladani. Kehadiran Yesus mengubah manusia yang telah diwarnai dunia untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Manusia melukis dirinya sendiri dan tidak segambar dengan Allah, maka Allah yang harus memberi warna supaya manusia dapat memiliki model seperti model yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, Yesus datang untuk mengubah manusia menjadi manusia yang mengalami kelahiran kembali. Karena ini merupakan inti kekristenan dan ciri perubahan dari manusia duniawi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 dan Kolose 3 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Wahyu 21 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi umatku. Pernyataan Tuhan bahwa orang percaya harus menang menunjukkan adanya kemungkinan seseorang menang atau juga kalah. Secara tidak langsung dikemukakan adanya tuntutan bahwa orang percaya untuk memperebutkan kemenangan seperti Yesus memperebutkannya. Paulus juga mengatakan kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup kekal harus direbut, harus diperjuangkan. Kemenangan yang diraih Yesus bukan anugerah, melainkan hasil ketaatan dalam perjuangannya. Pencobaan dari iblis untuk menggagalkan pencapaian hidupnya sebagai anak Allah yang mengebutkan kemuliaan Allah adalah supaya Yesus gagal dan tidak memikul dosa manusia, maka ia ditawari dunia. Hal ini sama sebenarnya seperti ketika Tuhan memberi izin kepada setan untuk mencobai Ayub. Ayub bisa gagal. Nyatanya memang Ayub
pada akhirnya minta maaf kepada Tuhan sampai dia berkata, "Kucabut semua perkataanku." Namun kemenangan Ayub terbukti ketika ia berkata, "Allah tahu jalan hidupku. Kalau ia menguji aku pasti aku akan timbul seperti emas." Apapun yang kita alami pasti di dalam kontrol Allah. Namun dalam setiap keadaan kita harus taat, yaitu ketaatan tanpa syarat. Pergumulan yang dihadapi orang percaya hari ini adalah peperangan melawan kuasa gelap yang berusaha menarik ke dalam persekutuan dengan kuasa gelap itu. Hari ini orang bersekutu dengan kuasa gelap, mencintai dunia, hidup sesuka hatinya, mengumbar emosi, perasaan dan nafsu. Ia tidak tahu dia ini menjadi sahabat dunia, menjadi sahabat kuasa gelap. Kuasa gelap tidak muncul dengan wajah menyeramkan, tetapi muncul dengan keindahan dunia dan segala kesenangannya. Kuasa gelap menggunakan keindahan dunia untuk mengikat orang percaya agar orang percaya mengingini keindahan dunia dalam dan terbelenggu olehnya. Iblis memakai berbagai media kuasa gelap untuk merusak cara berpikiran orang percaya agar tidak memiliki cara berpikir anak Allah. Dibuatnya serupa dengan dunia supaya tidak serupa dengan Tuhan, tetapi serupa dengan kuasa gelap. Tetapi Tuhan yang Maha Murah Hati masih memberi kesempatan kepada kita. Kita harus selalu dalam pimpinan Roh Kudus agar kita dapat melewati semua pergumulan itu dan menjadi pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengingat bahwa kuasa gelap berusaha agar kita tidak dikembalikan ke rancangan semula Allah. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita, Tuhan pasti menuntun kita. Dan hari ini kita mau mengambil keputusan untuk taat dan taat kepada Allah dengan penuh pengharapan akan kasih, pertolongan, penyertaan, dan berkat-Nya yang tidak pernah terlambat dan baru setiap hari. Kemenangan yang diraih Yesus bukan anugerah, melainkan hasil ketaatan dalam perjuangannya. Demikian pula kemenangan yang kita raih bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, melainkan hasil ketaatan dalam perjuangan dan respon kita terhadap anugerah yang disediakan Allah. Selamat kepada para pemenang, pembawa damai yang tetap mengibarkan panji-panji Kristus tanpa dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan, serta mau berkorban. Berkorban untuk mengampuni, berkorban untuk melayani, dan berkorban untuk berbagi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus atas kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun ketaatan kita dalam merenungkan arti Natal sebagai bukti kasih karunia Allah Bapa kepada kita semua dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwa
Selamat Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus memuji-Mu Tuhan Yesus.